Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib di Masjid Az-Zikra Kota Batam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah mencatat semua amal ibadah kita, khususnya saat ini, sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tak lama lagi kita akan kedatangan satu peristiwa besar, peristiwa yang sangat bermakna bagi umat Islam, yaitu datangnya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Walaupun di antara umat Islam sebagian itu kurang peduli terhadap kedatangan tahun baru Islam, mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini dan juga saudara-saudara kita yang sangat peduli terhadap dunia Islam, mudah-mudahan mereka mendapatkan kebahagiaan dari Allah SWT dalam menyambut datangnya bulan Muharram atau tahun baru Islam Hijriah. Kadang kita merasa sedih karena sebagian dari saudara-saudara kita beragama Islam, kalau sudah datang tahun baru Masehi ini, mereka merayakan dengan penuh kegembiraan. Sedangkan tahun baru milik sendiri ini kurang peduli. Padahal namanya juga tahun baru Masehi itu dinisbatkan kepada Al-Masih Sayyidina Isa bin Maryam. Kalimat Al-Masih itu ada dua dalam dunia kitab-kitab para ulama salaf diterangkan. Al-Masih itu ada dua yang mendapatkan julukan Al-Masih. Yang pertama adalah Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Dajjal. Jadi Al-Masih itu ada yang dipanggil Al-Masih, yaitu Sayyidina Isa bin Maryam. Yang kedua adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Nabi Isa alaihissalam termasuk salah satu nabi yang wajib kita imani, maka kelahiran beliau menjadi satu sejarah, yaitu dimulainya perhitungan tahun Masehi. Tapi kita umat Islam punya sendiri. Walaupun Nabi Isa itu juga termasuk salah satu nabi yang diakui oleh umat Islam, tapi umat Islam punya nabi yang lebih istimewa daripada Nabi Isa alaihissalam. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sesuatu yang baik dikerjakan, itu ada yang lebih baik. Misalnya ada orang sholat sunnah, ada orang sholat sunnah itu kan baik. Sebut saja ba'diyatul maghrib, setelah sholat maghrib ba'diyah 2 rakaat, itu kan baik. Siapa mengatakan tidak baik? Sholat ba'diyah 2 rakaat setelah maghrib itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Apa itu? Nambah 2 rakaat lagi, yaitu 4 rakaat. Jadi lebih baik. Nabi Isa itu adalah nabi yang baik menurut umat Islam, Dan Nabi Isa istimewa. Nabi Isa itu menurut ajaran kita diangkat oleh Allah
SWT dalam keadaan hidup ke langit. Bal rafa'ahullah. Nabi Isa diangkat. Nabi Isa tidak disalib, tapi diangkat. Itu keyakinan umat Islam. Ya. Yang disalib siapa? Bal syubbihalahu. Bal syubbiha itu diserupakan. Ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa menurut keyakinan umat Islam tidak pernah disalib oleh siapapun. Nabi Isa tidak pernah disalib oleh siapapun. Tapi ada yang lebih baik dari Nabi Isa. Nabi Isa kan baik, kita yakini kenabiannya. Tapi ada yang lebih baik dari Nabi Isa. Beliau adalah nabinya umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun baru Masehi dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih, maka ada satu tahun baru yang jauh lebih hebat, lebih baik, lebih mulia bagi umat Islam, yaitu tahun baru yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah dinisbatkan kepada hijratun Nabi, hijrahnya Nabi, bukan kelahiran Nabi. Kalau Maulidur Rasul dinisbatkan kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tahun baru ini dinisbatkan kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penamaan serta permulaan diresmikan tahun baru Hijriah itu pada zaman Khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum Sayyidina Umar meresmikan, maka biasanya zaman itu para sahabat atau umat Islam termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memerlukan sesuatu yang resmi, hanya ditulis hari, tanggal, dan bulan. Misalnya hari Sabat, Yaum Sabat, ya, tanggal 2 Rabiul Awal, sudah selesai. Sampai-sampai para ahli sejarah tidak pernah menuliskan tahun berapa Rasulullah lahir, cuma ditulis tahun gajah, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ya, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ya, karena dekat-dekat itu, dekat-dekat kelahiran Rasulullah SAW, ada suatu peristiwa besar. Ada namanya Raja Abroha dari Yaman, ya. Kemudian dia ini ingin menghancurkan Ka'bah. Ringkas cerita, tatkala Raja Abroha ini membawa pasukan bergajah masuk ke kota Mekah, maka Allah SWT menghendaki pasukan bergajahnya Abroha itu hancur dulu, yang diserang atau dilempari batu oleh burung ababil. Ya kan? Nah, ini insyaallah riwayat sangat masyhur, ya. Maka tahun itu dikatakan tahun gajah karena ada pasukan bergajah yang dihancurkan oleh pasukan ababil. Karena itu kelahiran Nabi Muhammad SAW dikatakan tahun gajah. Belum ada tahun yang mulai dihitung. Sudah berjalanlah seperti itu sampai awal-awal pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah Rasulullah kan Sayyidina Abu Bakar, kemudian barulah Sayyidina Umar. Suatu saat ada kejadian, ada seorang sahabat, ya saya katakan sebagai pejabat negara lah saat itu, ya. Karena kekhalifahan ini namanya pemerintahan, namanya bicara khalifah adalah pemerintahan Rasulullah, itu kenabian Rasulullah yang memimpin, ya. Rasulullah memimpin kota Madinah sebagai kota ibu kota Islam, negara Islam, ibu kota negara Islam di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang di sekitar
negara Madinah untuk masuk Islam seperti Raja Najasyi, Heraklius, disurati oleh Nabi. Umumnya ya sampai detik ini namanya surat menyurat itu ada apanya? Ada hari, tanggal, dan bulan, kan begitu. Nah, suatu saat ada seorang pejabat di masa pemerintahan kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menulis satu surat. Tapi di situ ada hari, tanggal dan tahun. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ini tahun kapan? Ya kalau kita meminta sesuatu kepada orang lain dengan surat mungkin ada tanda-tandanya gitu. Tapi kalau misalnya seperti pernyataan sikap kan susah kita tahu kapan ini. Ya. Kalau sekarang misalnya ini tahun berapa ini? 2019 ya. Kita bulan apa sekarang? Bulan Agustus. Kalau misalnya sekarang ini ada permintaan, mohon maaf ya, ayo kita mengadakan sumbangan untuk 17-an. Nah itu sudah orang yakin 17-an tahun ini. Betul ya? Tapi kalau pernyataan sikap, misalnya saja pernyataan sikap ini masjid. Ini masjid kan milik umum ini ya. Masjid milik umum. Nah, misalnya saya mohon maaf, ketua takmirnya ini. Ketua takmirnya Pak siapa ini namanya? Pak Azhari. Nah, misalnya ini ada pernyataan sikap. Mulai besok saja ketua takmir karena masa jabatannya selesai maka diganti oleh Pak Salim. Ya kan? Ini pernyataan sikap namanya. Tanda tangan. Tanda tangan. Sudah. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal berapa? 28. Nah, ada tulisan kan mesti tanggal 28 Agustus. Nah, harus ada tahunnya. Kalau enggak ditanya mulai kapan berlaku, ya enggak? Apa kemarin, tahun kemarin, apa sekarang atau 10 tahun mendatang? Kalau enggak pakai tahun. Ya. Nah, Sayyidina Umar mengalami yang sama. Ini ada satu surat yang mengharuskan ada tahunnya. Kalau enggak begitu rancu. Maka Sayyidina Umar bertanya, ini tahun berapa? Kepada sahabat yang membawa surat yang perlu ditandatangani oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata sahabat tersebut, pejabat tersebut yang nggak tahu, pokoknya begini biasanya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini harus kita punya tahun. Maka beliau mengumpulkan para sahabat yang ada. Dalam riwayat hadis yang ada di situ Sayyidina Utsman, ya disebut namanya. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya ini khalifah-khalifah berikutnya kan gitu ya. Tapi belum jadi khalifah karena yang memegang tampuk pimpinan khilafah siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebagian para sahabat mengajukan sebaiknya kita membuat keputusan tahun itu dari kelahiran Nabi. Satu. Yang kedua, ada lagi yang mengusulkan bahwa sebaiknya tahun kita ini, tahun Islam itu dari awal Nabi diangkat menjadi Rasul, terima wahyu di Gua Hira. Ya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan sebaiknya tahun baru kita ini, tahun baru umat Islam itu diawali dari hijratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, setelah dimusyawarahkan, maka disepakati bahwa tahun baru Islam dimulai dari tahun baru Hijriyah, dari hijratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut Sayyidina Ali bahwa kebangkitan umat Islam di zaman tersebut sejak Nabi hijrah. 13 tahun Nabi berada di kota Makkah. Ya memang dakwanya terus tidak berhenti, tapi tidak mendapatkan umat yang jumlahnya signifikan. Tidak, tapi minoritas itu pun ditekan. Ditekan, bukan sekedar ditekan perasaan saja. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Sayyidina Bilal ini disiksa setelah beliau menyatakan masuk Islam. Sayyidina Ammar bin Yasir disiksa.
Yang dibunuh juga banyak. Beberapa orang wafat, sahabat dalam peperangan, mempertahankan akidahnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, begitu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka bangkitlah umat Islam. Karena diterima oleh orang Madinah, maka Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwahnya dengan berbagai macam metode. Bahkan tatkala beliau berada di kota Makkah, beliau hanya sempat mengajarkan ilmu ketauhidan. Ilmu ketauhidan. Gimana seseorang itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala selama 13 tahun. Barulah setelah beliau pindah hijrah mengajarkan syariat. Karena itu ayat-ayat yang turun di kota Makkah itu biasanya ayat-ayat pendek, ya, ayat-ayat tentang ketuhanan. Tapi begitu Nabi berada di kota Madinah, ayat-ayat yang turun itu adalah surat, misalnya surat Alif Lam Mim Al-Baqarah. Nah, isinya juga hukum-hukum, ya, banyak. Surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat dan lain sebagainya, yang kebanyakan isinya adalah ayat-ayat hukum, syariat, kewajiban kita menyembah Allah. Bagaimana caranya? Bukan sekedar mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana caranya sholat. Sholat pun ada tata caranya, wudhu. Ini semua tatkala Nabi berada di kota Madinah. Nah, jadi kebangkitan Islam itu bermula dari Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka disepakatilah oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa permulaan tahun Hijriah adalah dari hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar pula yang menetapkan, walaupun sudah berjalan sebelumnya, bulan-bulan yang ada itu sudah berjalan di kalangan masyarakat Arab saat tersebut. Yang mulai Muharram, apalagi Safar, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan-bulan yang sudah berjalan di kalangan umat, di kalangan orang-orang Arab saat tersebut. Maka Sayyidina Umar menetapkan bahwa permulaan bulan di tahun baru Hijriah adalah bulan Muharram. Ini ketetapan dari Sayyidina Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin negara. Ya, negara apa? Negara Madinah Al-Munawwarah. Ya. Pimpinannya siapa saat itu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ditetapkan. Maka kalau ada surat menyurat yang resmi, dimulailah misalnya tanggal 1 Rabiul Awal, ya, tahun 1 Hijriah, gitu ya. Tahun 1 Hijriah. Kemudian berikutnya tahun 2 Hijriah. Kalau sekarang berapa? 1440 yang esok lusa tambah 1, ya. Jadi 1441 itulah tahun baru umat Islam. Nah, penetapan tahun baru umat Islam dengan bulan Muharram itu juga banyak. Faedah-faedahnya banyak. Karena pada bulan Muharram itu peristiwa-peristiwa besar terjadi di kalangan para nabi. Kita masih ingat tatkala Nabi Adam alaihissalam, beliau tatkala bersalah kepada Allah, melanggar larangan Allah, makan satu buah yang oleh setan dikatakan ini buah khuld, syajaratul khuld. Kalimat khuld itu sebenarnya keluar dari setan, ya, yang mengajak, menggoda. Siapa namanya setannya? Iblis, ya kan? Setan iblis itu mengajak, Adam, kau makan buah hadhi syajaratul khuld. Ini adalah buah khuld. Kita kadang-kadang juga mengikuti apa? Nah, Nabi Adam makan buah khuldi, gitu ya. Jadi khuldi, ya, khuld itu kekal. Katanya iblis, Adam, kalau kamu makan buah ini maka engkau akan kekal selama-lamanya di surga. Ternyata tipuan iblis. Naudzubillah min
Ya dan sama sekarang juga banyak iblis-iblis yang menipu itu sehingga umat Islam pada berantakan itu ya, karena ditipu oleh iblis. Naudzubillah min dzalik. Janganlah kita tertipu oleh rayuan iblis. Oke, kita lanjutkan. Nah, Nabi Adam alaihissalam kemudian ringkas cerita mohon ampun kepada Allah, dan Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah untuk turun ke bumi, dan itu juga ada manfaat ya, karena Nabi Adam alaihissalam memang sebelumnya itu sudah dipersiapkan menjadi khalifatun fil ardh, menjadi penguasa di bumi yang mengatur kehidupan bumi ini dalam umat manusia, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ya, nah Nabi Adam mohon ampun kepada Allah, maka diampuninya Nabi Adam itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang masyhur dikatakan hari Asyura ya. Itu Nabi Nuh alaihissalam yang beliau mengajak umatnya untuk naik perahu, kemudian yang kafir-kafir ya ini ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan banjir yang besar, banjir bah. Nah, tatkala Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah, kemudian lama-lama banjir itu hilang, reda, maka mendaratlah kapalnya Nabi Nuh. Nah, begitu mendarat dengan selamat itu juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala habis menghancurkan, menyembelih patung-patung dengan kapaknya. Jadi ada banyak patung-patung di miliknya Raja Namrud itu ya. Kemudian dikapak semuanya sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ringkas cerita, kemudian Namrud marah dan ditangkaplah Nabi Ibrahim, diajak dialog, ringkas cerita gitu. Para marah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud ya. Nah, saat kejadian pembakaran itu Allah SWT perintah kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau api yang bardan, dingin, wasalaman, dan menjadikan keselamatan ala Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus tatkala beliau dengan cerita yang panjang, beliau ditelan oleh ikan paus. Kemudian selama 40 hari beliau di dalam ikan paus, beliau berdoa mohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu doa Nabi Yunus yang selalu dibaca. Juga sunnah kita baca pada bulan Muharram. Ya, hafal ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus. Kalau beliau ditelan ikan, maka diterima doa tersebut pada tanggal berapa? 10 Muharram, sehingga diterimanya doa Nabi Yunus itu. Akhirnya ikan paus memuntahkan Nabi Yunus dan selamatlah Nabi Yunus, hidup kembali sebagaimana biasanya. Kemudian belum melanjutkan dakwah beliau. Nabi Yusuf alaihissalam, masih ingat peristiwa Nabi Yusuf tatkala terfitnah dianggap menyenangi Siti Zulaikha ya. Ringkas ceritanya panjang sekali, ringkasnya maka Nabi Yusuf dipenjara. Akhirnya karena berkat takwilan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, rajanya itu, akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan, dikeluarkan dari penjara. Nah, hari dikeluarkan dari penjara itu tanggal berapa? 10 Muharram, hari Asyura. Banyak peristiwa. Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau dikejar Fir'aun ya, karena tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, maka Fir'aun dengan kurang lebih banyak ya, ribuan tentaranya yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa ini mengajak kurang lebih 500 orang dari orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian melewati suatu
pantai. Akhirnya Allah perintah kepada Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut, maka laut terbelah. Dan Nabi Musa alaihissalam berjalan kaki bersama umatnya. Dan di belakang itu dikejar oleh siapa? Fir'aun dengan tentara-tentaranya yang kuat. Subhanallah, tatkala Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang sana dan Fir'aun di tengah lautan, maka Allah mengembalikan lautan tersebut normal sehingga tenggelamlah siapa? Fir'aun. Nabi Musa sampai di tempat seberang sana tepatnya tanggal 10 Muharram. Jadi Muharram ini luar biasa. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala memilih awal bulan bagi umat Islam pada tahun Hijriah itu adalah bulan Muharram. Karena luar biasa bulan ini ya. Disebutkan Muharram karena diharamkan beberapa amalan yang sebelumnya itu boleh tapi dilarang dikerjakan bulan Muharram. Antara lain adalah perang. Perang itu tidak boleh dilakukan oleh umat Islam di bulan Muharram kalau umat Islam yang memulainya. Tapi andai kata umat Islam diserang, tidak bisa lagi kecuali membela diri, maka boleh. Tapi memulai perang pada bulan Muharram termasuk dosa. Ya, termasuk dosa, tidak boleh. Ya, nah, ini sesuatu yang halal di bulan lainnya, misalnya Safar boleh. Tapi begitu masuk bulan Muharram, tak boleh, namanya Al-Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang satu adalah bulan Rajab. 4 bulan tersebut dikatakan Al-Ashhurul Hurum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun tadi sudah saya singgung, tapi saya ingin sedikit memperluas ya. Riwayat tentang Sayyidina Ibrahim alaihissalam ini dikatakan Abul Anbiya. Kenapa dikatakan Abul Anbiya? Apa artinya Abul Anbiya? Abul Anbiya adalah ayahnya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam maka muncullah nabi-nabi setelah beliau dari keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala masih muda, masih kecil, itu diasingkan ke hutan. Karena Raja Namrud ini raja yang mengaku, termasuk Fir'aun juga, dan Namrud mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak ingin, hampir sama cintanya seperti Fir'aun, tidak ingin tersaingi. Maka Namrud memerintahkan kalau ada bayi laki-laki adalah dibunuh. Sama persis dengan sama Fir'aun ceritanya Namrud. Maka banyak anak-anak yang lahir laki-laki diasingkan oleh kedua orang tuanya ke hutan dan ke laut. Diasingkan ke hutan, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di hutan tersebut Nabi Ibrahim subhanallah diberi kecerdasan, otak yang lebih daripada anak-anak seusianya. Bisa berpikir. Lama-lama tatkala remaja sudah aman, dia masuk ke kota. Dia melihat ada yang tidak beres ini. Ya, kenapa orang-orang menyembah patung? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk mencari siapa ya Tuhan yang benar. Malam hari beliau melihat bulan ya. Beliau melihat bulan. Kalau patung ini kan kecil, saya bisa menyentuh patung. Ini jangan-jangan bulan ini Tuhan. Tempatnya jauh, tidak bisa tersentuh. Ya, saya ingin Tuhan yang istimewa. Maka setelah melihat bulan, diperhatikan sampai malam, sampai esok hari ternyata bulannya tenggelam. Nabi Ibrahim mengatakan, wah, saya gak cocok kalau punya Tuhan bisa tenggelam dan timbul, dan suka. Ya. Sudah, akhirnya siang hari muncul matahari, baru terpikir,
Oh kalau semalam cuma begitu ya cahayanya bulan. Ini ada yang lebih hebat ini. Tapi Nabi Ibrahim kepingin Tuhan yang lebih hebat. Ya tak? Maka lihat matahari yang sangat luar biasa. Beliau menyangka jangan-jangan ini Tuhan yang benar. Subhanallah, dia perhatikan terus, perhatikan sampai menjelang malam ternyata tenggelam juga. Kata Nabi Ibrahim, walaupun ini besar dan luar biasa, ya, tapi kok tenggelam juga. Saya tidak suka yang tenggelam-tenggelam, saya jadikan Tuhan. Berarti bukan bulan, bukan matahari Tuhan. Saya yakin ada suatu, ada kekuatan yang luar biasa mengatur peredaran matahari dan bulan serta bumi seisinya ini. Maka itulah Tuhan yang menciptakan semesta alam. Maka beliau meyakini ada ketauhidan di dalam pribadi atau jiwa atau hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dia mengajak orang menentang rajanya Namrud ya. Yang mengatakan dirinya adalah siapa? Namrud mengatakan dirinya adalah Tuhan dan punya pengikut. Banyak pengikutnya ini. Ada satu peristiwa. Suatu saat Namrud ini mengajak orang-orang yang meyakini dirinya sebagai Tuhan untuk pergi beberapa lama. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada masyarakat, Tuhan kita ini bukan Namrud, Tuhan kita bukan berhala, Tuhan kita dalam menciptakan dunia dan seisinya. 1, 2, 3, 4 diajak begitu. Ada beberapa yang ikut, ya, tapi yang mayoritas belum ikut. Akhirnya Nabi Ibrahim dengar kalau Namrud ini mau pergi mengajak beberapa banyak dari orang-orang yang meyakini bahwa Namrud adalah Tuhan. Pergilah untuk beberapa bulan. Maka Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya berpikir, ini mumpung ini ya, mumpung Tuhannya orang sini ini ya lagi bepergian. Maka beliau datang ke tempat ada satu tempat perkumpulan ibadah mereka ya. Yang di situ banyak patung-patungnya mulai yang kecil sampai yang besar. Ringkas cerita, beliau ngambil kapak, kemudian dipukul lah lehernya Tuhan-Tuhan kecil ini ya, Tuhan-Tuhan junior ini ya. Yang junior dipukul semuanya sampai tewas lah, sudah habis. Maka kapak ini ditaruh di pangkuannya, sebagai beliau ingatkan pangkuannya, sebagai katakan dikalungkan begitu ya, jadi ayat boleh-boleh saja ya. Alhasil ditaruh di pangkuan patung yang paling besar. Sudah ditinggal pergi. Begitu rajanya datang mau menyembah Tuhannya, kan aneh nih, raja ini mengaku sebagai Tuhan tapi masih punya Tuhan patung lagi. Jadi tidak mandiri Tuhannya ini. Dia melihat tuh, gimana ini kok kepala Tuhan kita kok sudah terpenggal semuanya. Akhirnya bertanya, kaumku, siapa kira-kira ini yang melakukan? Maka orang-orang yang pernah diajak bertauhid oleh Nabi Ibrahim sudah menyangka, raja, saya yakin ini yang melakukan adalah Ibrahim. Ini ada seorang pemuda ini dari desa. Panggil dia, panggil. Maka ditanya, namamu Ibrahim ya? Iya. Kenapa engkau penggal semua Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Nabi Ibrahim, sampai penggal, bukan saya. Ya tidak mungkin, ini mesti kamu perbuatanmu. Raja, kamu kan tahu itu kapalnya kan masih di pangkuan itu. Patung yang paling besar, Tuhanmu paling besar, pasti dia pelakunya. Pasti dia pelakunya. Maka si raja mengatakan, Ibrahim, aku walaupun begini masih waras ya, masih sehat ya. Mana mungkin patung yang terbuat dari batu bisa bergerak dan memenggali patung-patung yang kecil. Dijak berdebat. Nabi Ibrahim pandai, cerdas, katanya. Lah iya, kamu sudah tahu patung yang paling besar saja, raksasanya, tidak bisa menolong yang kecil-kecil, kok kamu sembah? Nah, dengan jawaban itu akhirnya orang yang menyembah sama patung-patung dan menyembah Namrud ini banyak yang sadar. Akhirnya masuk Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Marah, si Namrud marah. Dia mengatakan kepada bala tentaranya, kalian kumpulkan kayu bakar,
Wah, akhirnya dikumpulkan kayu bakar seperti tungku raksasa ya. Dibakarlah dan Nabi Ibrahim alaihissalam ditaruh di dalam tersebut. Maunya apa? Ya mengetahui Nabi Ibrahim maksudnya. Tapi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah SWT, sudah jalani saja. Maka Allah yang menolong Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin, ya dah? Karena panas dan dingin itu kan kekuasaan Allah. Ya, dan salaman dan selamatkanlah terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah kayu bakar selesai tuntas, tinggal puing-puing saja, tinggal apinya saja. Subhanallah, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dan selamat, aman, tidak kekurangan apapun. Maka orang yang semula menyembah kepada Namrud akhirnya pada beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mayoritas akhirnya banyaklah yang masuk Islam berkat apa? Mukjizat Nabi Ibrahim. Nah, kejadian pembakaran itu pada tanggal 10 Muharram. Karena itu kita sebagai umatnya salah satu cucu Nabi Ibrahim. Siapa cucu Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati apa yang terjadi pada keajaiban Nabi Ibrahim, dan kita juga senang agar umat Islam ini tetap menghormati peristiwa-peristiwa besar tadi dari kenabian nabi-nabi yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Maka dipilihlah termasuk tahun baru Islam adalah diawali dengan bulan Muharram. Mudah-mudahan beberapa bulan yang akan datang ini, bukan akan beberapa hari ya, kapan ya, kurang lebih tanggal 1 September kalau tidak salah ya dah. Ya, kurang lebih tanggal 1 September 2019 ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1441 Hijriah. Ya dah. Malamnya kita mengadakan zikir-zikir ya. Kalau orang merayakan tahun baru Masehi dengan kembang api dan segala macam itu, kita tidak begitulah. Ya dah. Ada yang sunnah. Kalau mau puasa mulai dari awal Muharram itu juga baik, sampai 10 Muharram juga baik ya. Kalau enggak, kita ada doa awal tahun. Pertama ada doa akhir tahun, yaitu dibaca ba'dal asr ya. Akhir tahun berapa? Akhir tahun 1440. Nah, itu doanya dibaca ba'dal asr. Kemudian doa awal tahun dibaca malam tanggal 1 ba'dal maghrib, ya enggak? Berarti tanggal 31 Agustus kita baca doa awal tahun dimulai ba'dal maghrib. Nah, itu termasuk yang akan kita lakukan, dan perbanyaklah membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi kita untuk menghormati kedatangan bulan Muharram atau tahun baru Hijriah 1441. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.